Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam sahabat online setiaku. Anjay. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik. Saya kembali lagi bersama saya Lahmudin. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai sistem operasi manajemen. Nah, oke, kita perlu banyak kata, kita langsung saja ke pemaparan. Baik, di sini ada sistem dan lingkungannya. Nah, di sini ada pengertian sistem, karakteristik sistem, dan macam-macam sistem, dan sistem versus subsystem. Oke, next. Nah, di sini ada pengertian sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, itu pengertian sistem. Nah, kemudian kita ada karakteristik sistem. Karakteristik sistem itu terbagi menjadi 8. Yang pertama itu ada komponen, yang kedua ada boundary atau batasan sistem, yang ketiga ada environment atau lingkungan luar sistem. Nah, kemudian yang keempat ada interface atau penghubung sistem, kemudian yang kelima ada input atau masukan, dan ada output yaitu keluar. Yang ketujuh itu proses atau pengolahan sebuah sistem. Yang kedelapan itu objektif and goal atau sasaran dan tujuan sistem. Nah, itu untuk karakteristik sistem. Kemudian kita next. Nah, di sini ada macam-macam sistem. Nah, macam-macam sistem itu sistemnya terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada sistem abstrak dan sistem fisik. Yang kedua itu ada sistem deterministik dan sistem probabilistik. Nah, yang ketiga itu ada sistem alamiah, dan sistem buatan manusia. Nah, yang keempat itu ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Nah, jadi untuk di sistem itu ada 4. Kemudian ada sistem versus subsystem. Nah, di sini saya akan pertama itu subsystem. Subsystem merupakan sebuah komponen yang koherent atau agak independen dari sistem yang lebih besar. Nah, sedangkan subsystem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Subsistem ini bisa fisik ataupun abstrak. Nah, subsistem sebenarnya hanyalah sebuah sistem yang mana di dalam suatu sistem ini berarti merupakan sistem yang berada pada lebih dari satu tingkatan. Nah, itu sistem dan versus subsystem. Nah, kemudian kita kembali next. Nah, di sini ada informasi dan lingkungannya. Nah, di sini ada pengertian data, pengertian informasi, kualitas dan nilai informasi. Yang keempat yaitu ada siklus informasi. Nah, baik, kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian data. Data pada dasarnya merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Nah, itu untuk pengertian data. Nah, kemudian ada pengertian informasi. Informasi yaitu merupakan sebuah kumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Nah, biasanya informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi tersebut yang diberikan. Yang lebih sederhananya, informasi itu sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai ataupun bermakna.
sini ada kualitas informasi. Nah, yang pertama itu ada relevansi, yaitu suatu informasi tidak akan ada gunanya apabila tingkat relevansinya dengan keadaan yang sedang dianalisis sangat tipis. Relevansi suatu informasi akan menjadi penting karena hal itu bisa menjadi variabel yang menentukan pengambilan keputusan oleh organisasi. Nah, kemudian ada akurasi. Nah, akurasi ini merupakan sebuah informasi yang diterima organisasi harusnya dapat dipercaya adanya. Dengan demikian penting kiranya kita mengetahui sumber pertama membawa informasi tersebut. Nah, kemudian ada ketepatan waktu. Seyogianya informasi harus tersedia pada saat pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting atau hilangnya peluang yang ada. Nah, kemudian ada kelengkapan. Nah, untuk para pengguna harus memperoleh sebuah informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atau suatu masalah tertentu atau solusinya. Kemudian kita Nah, di sini ada nilai informasi. Nah, nilai informasi ini akan memiliki nilai yang tinggi apabila ia memiliki manfaat bagi penggunanya. Nah, bahkan kita sebaliknya, apabila informasi tidak memiliki manfaat, ia tidak mempunyai sebuah nilai. Nah, itu terkait nilai informasi. Nah, kemudian ada siklus informasi. Yang pertama itu ada data, input, proses, dan output. Nah, untuk data merupakan bentuk yang masih mentah, yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Nah, contohnya di sini misalnya data pribadi mahasiswa, data nilai siswa, data kuesioner, dan data guru. Nah, itu contohnya. Kemudian untuk sebuah input yaitu merupakan data-data yang ada diinputkan untuk segera ditindaklanjuti ke dalam proses pengolahan. Kemudian ada proses, yaitu sebuah data yang telah diinput melalui dan menggunakan suatu model tertentu. Nah, yang keempat itu ada output, yaitu merupakan data yang telah diproses dengan metode tertentu, selanjutnya menghasilkan sebuah informasi. Nah, di sini ada manajemen dan lingkungannya lagi. Di sini ada yang namanya karakteristik manajemen dan ada yang namanya fungsi manajemen dan organisasi. Oke, next. Nah, di sini ada karakteristik manajemen. Manajemen merupakan sebuah proses yang berorientasi pada tujuan. Nah, suatu organisasi memiliki serangkaian tujuan dasar yang merupakan alasan dasar keberadaannya. Manajemen menyatukan upaya individu yang berbeda dalam organisasi untuk mencapai tujuan ini. Nah, kemudian ada manajemen yang bersifat luas, yaitu merupakan sebuah kegiatan yang terlibat dalam mengelola suatu perusahaan, adalah hal yang umum bagi semua organisasi, baik di ekonomi, sosial, ataupun sebuah politik. Nah, kemudian ada manajemen bersifat multidimensi, yaitu manajemen yang merupakan sebuah aktivitas kompleks yang memiliki berbagai dimensi. Nah, kemudian ada manajemen kekuatan yang tidak berwujud. Manajemen adalah kekuatan yang tidak terwujud, yang tidak dapat dilihat, tetapi kehadirannya dapat dirasakan dalam cara fungsi organisasi. Oke, itu fungsi manajemen. Nah, yang pertama itu ada planning, yang kedua ada lead, yang keempat ada controlling. Nah, kita akan membahas sebagian saja, yaitu tentang planning. Planning juga sering disebut dengan fungsi perencanaan yang menyiapkan kegiatan dalam organisasi. Bagian satu ini cukup sangat penting karena memang sebuah rencana harus digarap dengan matang. Hal itu untuk menghindari terjadinya kebingungan akan tujuan di masa yang akan datang. Yang kedua itu ada lead, ketiga ada controlling, yang keempat ada organizing, yang kelima ada staffing, yang keenam ada tipe tim manajemen. Nah, itu untuk fungsi manajemen. Nah, kemudian ada
operasi dan lingkungannya. Penerapan sistem informasi dalam sistem informasi. Penerapan sistem dalam sistem informasi. Nah, di sini untuk penerapan sistem informasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada e-learning, yang kedua e-banking, yang ketiga e-commerce. Yang pertama itu e-learning atau elektronik. Learning merupakan sistem informasi yang diterapkan dalam sebuah sekolahan. Ya, sedangkan e-banking, metode ini seseorang hanya harus mengirimkan sebuah SMS dengan format tertentu. Lalu nantinya format ini akan dikirimkan ke nomor yang sudah ditentukan. Jadi seseorang tidak perlu repot pergi ke sebuah bank. Nah, kemudian ada e-commerce atau perdagangan online atau jual beli online. Perdagangan online ini yang cara kerjanya juga mempermudah proses perdagangan yang ada, di mana seseorang hanya perlu memasukkan pencarian barang yang diinginkan lalu pilih untuk dibeli. The next, sistem informasi dan lingkungannya. Menjelaskan prinsip-prinsip sistem informasi, kemudian menjelaskan komponen sistem informasi, kemudian menjelaskan peranan sistem informasi bagi manajemen. Nah, yang pertama ini ada prinsip-prinsip sistem informasi. Nah, pertama itu bagian-bagian dari sistem informasi saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan saling tergantung, saling melengkapi dan terpadu. Kemudian ada pembakuan, kemudian ada berorientasi untuk mencapai tujuan sasaran yang dimaksud. Kemudian ada hasil sistem lebih besar dibanding hasil bagian-bagian baik dilihat dari segi mutu dan atau jumlah. Kemudian ada subsistem, yaitu mempunyai tujuan sebagai bagian dari tujuan organisasi, kemudian mempunyai manfaat yang jelas, mempunyai mekanisme keamanan yang dapat diandalkan. Kemudian ada peranan sistem informasi bagi manajemen. Sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen. Dan next, komponen sistem informasi itu ada perangkat keras komputer. Nah, komponen utama dan pertama dari sebuah sistem informasi ialah perangkat keras yang berupa sebuah komputer dan perangkat kabel lainnya. Ini umumnya komponen ini dibangun dengan sistem komputer terdistribusi dengan server pemrosesan paralel. Kemudian ada perangkat lunak komputer. Sebuah organisasi yang ingin membangun sistem informasi memerlukan perangkat lunak atau aplikasi untuk menjalankan pemrosesan secara otomatis. Kemudian telekomunikasi ini untuk sinkronisasi sistem informasi dengan seluruh perangkat komputer. Di dalam organisasi diperlukan adanya integrasi telekomunikasi. Nah, kemudian ada basis data dan penyimpanan. Sistem informasi memerlukan basis data yang di ruang penyimpanannya untuk membuat bekerja. Tanpa adanya basis data dan ruang penyimpanan yang cukup, informasi yang dihasilkan tidak maksimal dan terbatas. Ini ada komponen sistem informasi, sumber daya manusia dan prosedurnya. Beberapa sistem informasi digunakan untuk proses otomatisasi, produksi atau operasional berbasis data yang kuat. Pemrosesan data ini tentunya memerlukan sumber daya manusia yang cakap sebagai personel teknis dalam pengolahan sistem informasi. Kemudian the end. Thank you for your attention. Nah, itu sedikit pemaparan mengenai sistem informasi manajemen. Nah, saya pamit undur diri dan semoga video kali ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih. Bye bye.